Trouble kali ini di kendaraan Mitsubishi Truk Cold Diesel Canter, yaitu hubnya terutama pada bagian as roda belakang itu sering kendor untuk bautnya. Nah, itu diakibatkan oleh apa? Nanti akan kita bahas lebih lengkap, lebih detail di kendaraan Mitsubishi Truk Canter ini. Ya, jadi untuk baut roda belakang itu tentunya baut as roda ya, ada 6 baut, dan ternyata 6 baut itu tiba-tiba setelah dikencangkan beberapa hari dalam waktu 1 minggu itu kendor lagi, sehingga akhirnya untuk oli gardanya itu rembes dari as roda tersebut. Nanti akan kita lihat untuk as rodanya. Oke, ini seperti yang kita lihat untuk roda belakangnya. Untuk kendaraan cold diesel canter itu ada sebuah hub atau sebuah as roda. Dia diikat dengan menggunakan 6 buah baut 14. Jadi di sini ada sebuah perpaknya atau gasket, di mana kendaraan truk canter ini itu setelah ini dikencangkan dengan torque kurang lebih 10 km per gram, itu tiba-tiba setelah berjalan 1 mingguan bautnya tiba-tiba kendor, sehingga akhirnya untuk oli yang ada di dalam gardan mengalir melalui gasket ini. Karena bautnya kendor, otomatis dia olinya kececer di bagian roda belakang. Nah, untuk itu diakibatkan oleh apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut untuk trouble as roda belakang truk canter ini. Nah, untuk bagian yang kendor ternyata itu tidak hanya di bagian roda kiri saja, namun di roda kanan pun terjadi rembesan oli di sekitar as roda ini. Nah, itu ternyata nanti dari bumbungannya atau hesnya yang sudah mengalami bengkok. Akan kita bongkar semua untuk bumbungan rumah atau gardan ini, untuk dibawa ke tukang bubut, disenterkan dan diganti hesnya. Oke, ini truk canter yang bumbungan gardannya sudah kita lepas ya. Jadi untuk rodanya ini kita lepas bersama bearingnya atau lakernya. Jadi untuk pernya ini masih menempel di chassis. Nah, di sini terlihat untuk rumah gardannya ini sudah tidak ada. Nanti kita bawa ke tukang bubut untuk proses ganti hes kanan kiri dan juga disenterkan, sehingga nantinya baut as rodanya, itu as rodanya ya, nanti waktu dikencangkan bisa selalu kencang dan tidak kendor lagi. Nah, yang dilepas itu ada bagiannya, terutama bagian per sini, baut U-nya juga dilepas, kemudian shock absorbernya ini juga dilepas, kemudian cross jointnya, dan juga tentunya dari rumah backing plate atau kampas remnya ini. Nah, ini untuk kampas remnya, dilihat nanti untuk bumbungan gardan kendaraan canter. Nah, ini untuk roda yang bagian kanan, sini terlihat ya. Ini belum apa-apa, namun sudah terlihat rembesan oli kecacar di pelek rodanya. Nah, ini untuk rumah dari bautnya, meskipun sudah dilem dikasih perpak, ternyata oli dari gardan keluar menuju as roda ini, akhirnya kecacar di pelek kendaraan truk canter ini. Ini untuk backing plate-nya rumah dari kampas rem. Kemudian untuk kita lihat gardannya. Ini gardannya yang sudah dilepas dari bumbungan gardan. Yang bumbungannya nanti kita bawa ke tukang bubut untuk diperbaiki, ganti as atau ganti hes kanan kiri, dan akhirnya nanti terakhir akan disenterkan. Oke, ini bumbungan gardan kendaraan truk canter ya yang akan kita bawa ke tukang bubut. Nah, jadi ini hesnya. Jadi kalau kita lihat yang menyebabkan baut as roda itu sering kendor, bisa jadi hes ini dia tidak senter alias pelengkung, mungkin karena beban muatan ataupun dari pernah keceglong ya, atau pernah untuk as rodanya patah. Jadi ini ada sebuah las-lasan, nanti dipotong di sini kemudian ganti hes yang baru,
dilas lagi dan disenterkan. Nah, ini untuk gardanya ini ada 6,33, artinya bahwa truk canter ini adalah tipe HD. Kalau yang untuk tipe Super HDX dia 6,666. Oke, siap kita bawa ke tukang bubut. Ikuti terus perjalanannya ya. Nanti ke tukang bubut untuk proses ganti hes dan senter dari bumbungan gardan truk canter. Nah, ini perjalanan kita menuju ke bengkel bubut untuk senterkan dan juga ganti hes dari bumbungan Mitsubishi truk canter. Ikuti terus perjalanan kami sampai ke bengkel bubut. Kalau kita perjalanan dari bengkel menuju ke tukang bubut ini itu kurang lebih hampir 20 sampai 25 menitan ya. Jadi memang agak jauh untuk tukang bubutnya ini. Karena daerah kami itu memang lokasinya mencari bengkel bubut itu agak kesulitan, harus sampai keluar kota, bisa perjalanan sampai 1 jam lebih. Oke, ikuti terus perjalanannya kami ya. Kita sudah sampai di bengkel bubut ini. Udah terlalu mentelong nih nggih. Itu ini gini. Biasanya rata kalau gini war tenang ini. Iki ini ki semetugel Mas. Iki resiki mentol ini kada semetugel tata adonan lho. Oh, retaknya biasanya dari mriki nggih. Gini. Dari sini, Pak. Gini lah daerah niki. Retak jadi udah menggelong rene engko diluk nak Langsung patah nggih. langsung jol ngoten niku. Ya otomatis ganti hes nih. Ganti selubungannya dan iki to. Ganti ini nggih. Ganti hes nggih. Aduh ini kafe Mas, bengkel kafe ha. Sebelah kiri nggih sing mawon. Niki malah parah, iki sing mriki wae malah. Sebelah kiri. Kok kene kan ketar sik. Nah, sing ngaten tas sampean ketar lagi ngene. Nggih, rada mentelong Pak ngene. Iki kok malah kuatane kok menggelong sini iki. Kanan kiri gantos gini nggih. Niki lagi malah parah nak kok dolan. Mula pas nih dhuwur malah anu naik. Niki tas ini kafe padahal ya. Ori Pak niki. Lha kita share ini kafe. Motor kantor enten kafe rata-rata. Biasanya memang di sini Pak nggih.
yang Nggih, sering retak ini mriki iki nggih. kan perene dhuwur Nggih. biasane sini iki. Yang paling bawah nih. Laras sini sini udah. Hmm. Yang meneliti. Tadi terlihat untuk hesnya ya sudah bengkok. Jadi ini akan ganti hes kanan kiri. Jadi untuk hes ini ada dua tipe, WTB dan KTB ya. Untuk WTB kita lihat di sini kodenya. Nah, di sini ada PT WTB. Ini harganya lebih murah. Kemudian yang untuk PT KTB ini terlihat ya untuk PT KTB. Nah, ini harganya yang lebih mahal dan kualitasnya lebih bagus. Juga untuk nomor kodenya pun berbeda. Untuk yang KTB MK609375. Kemudian yang untuk WTB-nya di sini MK609374A. Biasanya di sini ada kode A-nya. Harganya yang lebih murah ini. Ini juga untuk yang bagian kiri MK609374. Ini adalah yang dari KTB. Oke, bumbungannya ini sudah di mesin bubut, sudah dilepas, dipotong, kemudian kita pasang hesnya yang baru menggunakan sebuah las. Nah, ini tukangnya sedang mengelas bumbungan untuk hesnya kendaraan truk canter ini ya. Jadi untuk truk canter yang tipe HD itu masih sama seperti speed, agak kecil. Kemudian yang tipe HDX itu beda, lebih besar daripada yang tipe HD. Jadi bumbungannya hesnya terutama itu ya lebih besar sekali. Ini proses pengelasannya. Nanti setelah dilas juga ada disenterkan biar lebih center lurus sehingga nantinya roda belakang tidak makan, dan juga untuk baut hesnya, baut napnya tidak cepat kendor. Kebocoran oli di napnya juga tidak akan terjadi lagi. Kalau kita lihat di sini, ini menggunakan las manual ya, las kita sendiri, jadi tidak menggunakan sebuah robot. Oke, terima kasih sudah menonton di video kami perjalanan untuk perbaikan bumbungan hes di kendaraan Mitsubishi Truk Canter. Jangan lupa klik subscribe dan juga klik tanda loncengnya jika Anda ingin video terbaru, update terbaru, nonton video terbaru dari channel Edi Saputra. Terima kasih.